Kalau diberikan bertemu dengan nasihat tertinggi, tetapi masih tetap saja manusia itu tidak mau tunduk dengan perintah Allah, sudah nasihatnya kiai, nasihatnya ulama, nasihatnya habaib, itu di bawah nasihat. Bahasana, karena nasihat yang terbaik itu bukan nasihatin orang lain, tapi mampukah kita menasihati diri sendiri, itu yang mestinya yang terbaik. Rasulullah pernah mengingatkan tentang mau'idhah, tentang nasihat. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mauti mau'idhah. Cukup sebuah kematian, wafatnya seseorang, itu menjadi sebuah nasihat bagi diri kita masing-masing. Guru saya pernah menerangkan, yang dimaksud kematian itu adalah dicukupkan tentang sebuah nasihat. Itu artinya kematian adalah nasihat yang tertinggi. Itu maknanya. Tidak ada nasihat yang lebih tinggi di atas kematian. Kalau panjenengan Bapak Ibu pernah menemui sebuah kematian, apakah itu orang tua sendiri, apakah itu saudara sendiri, apakah itu tetangga, apakah itu seiman seagama, maka itulah nasihat yang tertinggi. Kalau diberikan bertemu dengan nasihat tertinggi, tetapi masih tetap saja manusia itu tidak mau tunduk dengan perintah Allah, sudah nggak ada nasihat lagi. Apa maksudnya? Nasihatnya kiai, nasihatnya ulama, nasihatnya habaib, itu di bawah nasihat kematian. Bahasa Brebesnya Pak, langkah artinya takna kiai bilang-bilang kiai ini pengarasan percuma, lamun nasihatnya kiai berapa maning orang mempan, tiga wong mati tangga deh masih dapet kayak udah. Ini mau paham apa enggak terserah loh. Gitu. Jadi dinasihati dengan kematian saja nggak mempan, apalagi datangin kiai. Jauh lebih nggak bakalan mempan orang hati. Itu seperti itu. Jadi oleh karena itu, coba kita resapi bersama-sama bahwa Rasul jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu mengatakan bahwa cukup sebuah kematian itu menjadi mau'idhah bagi tiap diri pribadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Saya sekedar ingin tawasau bil haq tentang masalah segala macam yang terjadi di tengah-tengah Indonesia, tentunya yang namanya pandemi ya. Tolong saya ingin mengingatkan, takutlah kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan, takutlah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada selembar benang keyakinan tetapi kemudian melenceng dan seolah-olah malaikat Israel itu sudah pensiun tapi digantikan sama corona. Maaf Pak, ini mah di kota, bukan di pengarasan. Jadi tugasnya malaikat Israel si pencabut nyawa sudah diganti sama corona. Yang akibatnya orang rame-rame berbondong-bondong lebih takut kepada corona daripada suruh takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah rusak dunia, rusak pula akhiratnya. Takutlah kita kepada Allah, takut kepada kita. Jangan sampai takut kepada Allah ini disingkirkan hanya karena takut kepada makhluk Allah. Bapak Ibu, coba dibuka buku pelajaran yang dicetak oleh sebuah percetakan untuk anak kelas SLTA atau aliyah. Itu pelajaran tentang anatomi tubuh, kemudian berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus. 2016-17 buku itu sudah mencetak bahwa flu
itu bisa terjadi, tertulis karena bakteri ini, virus ini, sampai ditulis corona virus. Coba panjenengan pikir, dari tahun 2016, 2017 aja sudah dicetak, bukunya sudah dicetak untuk pelajaran sekolah akaliah. Sekarang kok digeger ributkan banget, sampai orang begitu takutnya dengan yang namanya makhluk Allah. Saking takutnya sama makhluk Allah, orang sudah tidak lagi peduli dekat sama Allah. Mestinya kalau kita takut sama Allah, bukan lari menjauh kepada Allah, tetapi wafirru ilallah, lari mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mestinya begitu. Kalau takut sama Allah, berarti mendekat kepada Allah. Tapi gara-gara takut sama makhluk Allah, akhirnya jauh dari Allah. Gara-gara takut sama makhluknya Allah, orang pada jauh kepada Allah. Jamiah pengajian dilarang. Takut kepada Allah itu dijamin kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna takut, makna khauf yang dimaksud adalah orang-orang yang muttaqi, orang yang muttaqi. Wiqayah, takwa, itulah sejatinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita takut, semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.